Halo teman-teman, nama gue Joshua. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga hari kalian menyenangkan ya. Nah, hari ini gue ingin bercerita tentang kondisi yang sudah cukup lama gue alami, yang mana awalnya itu gue remehkan, tetapi lama-kelamaan malah menyiksa gitu loh. Dan kondisi itu adalah insomnia. Jadi insomnia itu adalah kondisi di mana kita itu susah untuk tertidur atau falling asleep. Dimana kalaupun kita sudah tertidur, kita tuh nggak bisa tidur dengan nyaman, pasti kita akan terbangun terus di tengah malam gitu loh. Dan kalaupun kita udah kebangun, itu kita bakalan susah lagi untuk tidur gitu. Jadi untuk mencapai tidur nyaman 8 jam itu sangat susah sekali untuk orang yang menderita insomnia. Dulu itu gue sangat menganggap remeh sekali kondisi ini gitu, kayak mendengar orang-orang ngomong, gue kena insomnia nih gitu kan, wah lelah banget, gila parah, gak enak banget rasanya kayak gitu-gitu kan. Dan gue mikir waktu itu, apa sih, lu cuman gak bisa tidur doang loh, emangnya kenapa gitu. Kayaknya patah tulang atau sakit campak itu lebih menderita deh daripada insomnia. Itu yang gue pikirkan dulu ya kan. Tapi setelah gue mengalaminya sendiri, akhirnya gue mengerti apa yang dimaksud oleh orang-orang yang bilang terkena insomnia itu sangat-sangat tidak menyenangkan dan sangat-sangat menyebalkan. Jadi hal yang paling tidak menyenangkan buat gue di insomnia ini adalah saat dimana gue sudah ready untuk tertidur, gue sudah berbaring, dan gue sudah memakai penutup mata dan mendapatkan posisi yang enak, tapi otak gue tidak bisa berhenti untuk berpikir, teman-teman. Jadi otak gue tuh melanglang buana aja gitu kemana-mana, sampai pemikiran-pemikiran tidak penting gitu loh. Kayak misalnya, hari ini semut di sebelah makan apa ya, kayak gitu, sampai yang tidak harusnya dipikirin itu gue pikirin guys. Itu yang menghambat gue untuk bisa tertidur gitu. Nah, pemikiran-pemikiran itu yang menyiksa sebenarnya, dimana gue mencoba untuk menghentikannya, tapi gue tidak ada daya gitu loh. Kesal sendiri karena gue tidak bisa men-silence otak gue ya kan. Dan ujung-ujungnya adalah dari proses gue berbaring sampai gue akhirnya tertidur, itu memakan waktu selama 4 jam lagi gitu. Jadi gue ngerasa akhirnya itu yang membuat gue menjadi anxiety atau depresi adalah gue merasa gue membuang-buang waktu gue selama 4 jam gitu. Yang mana kalau misalnya tadi gue tidak mencoba untuk tidur, mungkin gue bisa melakukan hal lain yang lebih berguna gitu, ya kan? Tapi tidak bisa. 4 jam itu tetap waktu yang gue butuhkan untuk falling asleep, untuk tertidur. Terkadang ada beberapa waktu yang mana saat jam 8 malam atau jam 9 malam tuh mata gue mulai ngantuk tuh guys. Itu bahagianya minta ampun sih. Saat merasakan ngantuk di malam hari itu, itu surga guys, itu surga banget. Tanpa mikir panjang tuh gue langsung matiin komputer, berhenti melakukan apapun yang sedang gue lakukan saat itu, gue langsung ke kasur, tidur. Kalian tahu apa yang terjadi? Tetap gak ketiduran guys, padahal mata gue tuh udah mengisyaratkan gue untuk tidur gitu. Tapi otak itu tetap tidak memberi izin gue untuk tidur. Akhirnya ya udah, gue cuman tiduran aja. Sampai ujung-ujungnya nanti gue tetap tidur jam 3 pagi atau jam 4 pagi. Brengsek gak tuh? Padahal mata sudah mengisyaratkan untuk tertidur gitu loh, untuk tidur. Tapi tetap gak bisa guys, otak tidak mengizinkan gue untuk tidur. Tapi mungkin terkadang berhasil tuh tidur tuh. Di jam 8 malam, jam 9 malam itu gue berhasil tuh untuk tidur ya kan. Tapi kebangun lagi jam 12 malam. Kebangun jam 12 malam dan gak bisa tidur lagi. Tetap tidak bisa tidur lagi guys. Walaupun berusaha untuk tertidur lagi, tidur, gue udah mensugesti diri gue untuk tertidur, tetap gak tidur, tetap gak bisa tidur. Dan ujung-ujungnya gue tetap ketiduran jam 4 pagi lagi, jam 3 pagi lagi gitu loh. Bagi penderita insomnia khususnya gue, adalah waktu itu adalah torture teman-teman, atau penyiksaan gitu. Insomnia itu membuat kita merasa kita tuh tidak in control gitu. Kita itu tidak punya kontrol akan diri kita sendiri gitu. Kalian pernah kan merasakan kalian sudah membuat schedule yang akan kalian lakukan hari ini, tiba-tiba karena sesuatu hal faktor eksterior yang memang tidak bisa kita kontrol mengganggu schedule kita tadi, itu rasanya semenyebalkan apa gitu ya kan. Nah, problemnya dengan insomnia adalah yang tidak bisa kita kontrol itu bukan faktor eksternal gitu loh, bukan faktor dari luar,
tapi diri kita sendiri, tubuh kita sendiri yang tidak bisa kita kontrol. Kayak hak gue untuk beristirahat itu direnggut gitu. Gue sudah men-schedule jam tidur gue misalnya jam 9 malam, dengan target gue akan tidur selama 8 jam atau 7 jam dan gue bisa bangun jam 4 pagi. Jadi gue bisa sholat subuh dan mungkin bisa melakukan aktivitas lain di pagi hari, ya kan. Nah akhirnya saat jam 9 malam datang, gue udah bersiap-siap untuk tidur dan gue berbaring, gue memejamkan mata gue, dan yang terjadi adalah gue gak bisa tidur sampai jam 3 pagi. Jadi gue berusaha untuk bisa tertidur, dan untuk bisa membuat kepala itu berhenti berpikir itu membutuhkan waktu sekitar 4 jam, 3 jam, 2 jam. Sejam itu jarang banget. Susah banget gue untuk bisa berbaring di kasur terus selama sejam gue udah tertidur gitu, nggak bisa. Itu gue nggak ngapa-ngapain ya, tidak megang handphone, tidak baca buku, pure merem, mencari posisi yang enak untuk bisa tertidur, dan tetap gue tidak bisa tertidur. Kalian pasti mikirnya, oh kalau gue tidur jam 3 pagi, pasti gue akan kebangun sekitar jam 10 pagi atau jam 9 pagi, ya kan? Tidak teman-teman, gue terbangun tetap jam 4. Kebangun jam 4, susah lagi tuh untuk tidur tuh. Nanti bisa tidur lagi tuh pas udah jam 6 pagi, baru gue bisa tidur dan kebangun jam 12. Kebayang gak? Dan itu terjadi setiap hari. Itu akan berulang terus gitu loh. Itu yang membuat terkadang banyak orang yang penderita insomnia jatuh ke depresi atau anxiety. Itu terjadi udah lebih dari 6 bulan sih siklus itu. Jadi untung banget jam kerja gue itu fleksibel, jadi gue tidak harus dituntut kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Cuman ya mungkin kalian mikir, oh karena jam kerja gue fleksibel berarti gue bisa, tidak masalah dong dengan situasi seperti itu, ya kan. Cuman problemnya dunia kan tidak seperti itu gitu. Gue harus tetap berinteraksi dengan dunia luar, ya kan. Terkadang orang-orang butuh untuk melihat pekerjaan gue di pagi hari, misalnya jam 8 pagi, jam 9 pagi, bahkan terkadang jam 7 pagi, ya kan. Mau tidak mau kan gue harus memprovide itu gitu kan. Gue harus bisa mengikuti permintaan dari klien itu. Nah, yang terjadi adalah gue jadi kurang tidur, dan karena gue kurang tidur, performa gue dalam bekerja juga menurun gitu. Nah, karena performa gue menurun, klien gue juga ikut kecewa misalnya begitu, ya kan. Kalau gue sering melakukan kesalahan jadinya karena gue kurang fokus, dikarenakan gue kurang tidur. Di siang hari itu kita merasa lelah gitu loh. Kita tuh ngerasa ngantuk, gue tuh ngerasa ngantuk, lelah, pengen tidur, tidak fokus gitu kan. Ya itu kan akibat dari malamnya tadi kita tuh kurang tidur gitu, ya kan. Insomnia ini tidak bisa untuk kita tunda gitu. Maksudnya gue besok mau kerja jadi insomnianya lusa lagi ya gitu, ya kan. Gak bisa. Insomnia itu kan jalan terus setiap hari. Tidak peduli besok gue harus kerja jam berapa, dia peduli dengan waktu dia sendiri gitu loh. Gua lu gitu. Dia tidak peduli dengan kesehatan gua sama sekali. Itulah insomnia, kejamnya insomnia itu kayak gitu. Nah, efeknya itu kayak domino efek gitu loh. Bukan cuma sekedar mengefek ke tubuh gua aja, tapi juga ke psikologi gua dan juga ke kehidupan sosial gua jadinya, ya kan. Itu menjadi alasan sangat besar sekali kenapa gua pengen untuk menyudahi kondisi insomnia gua ini gitu loh, teman-teman. Dan hal ini juga yang membuat gue akhirnya membuat video ini untuk menceritakan masalah yang sedang gue alami gitu. Siapa tahu kalian juga mengalami masalah yang sama gue gitu, ya kan. Jadi kebayangkan kalau misalnya kalian insomnia dan kalian harus bekerja 9 to 5, itu menderitanya sangat-sangat luar biasa itu. Gila sih, gue gak bisa ngebayangin sih. Karena lu di malam hari lu tidak bisa tidur, ya kan, sampai jam 3 pagi gitu. Dan jam 3 pagi lu tidur dan lu harus bangun jam 4 pagi, karena jam 4 pagi lu udah harus siap-siap untuk berangkat bekerja gitu, ya kan. Khususnya untuk orang yang di Jakarta loh, teman-teman. Karena di Jakarta itu perjalanan menuju tempat kerja itu bisa memakan waktu kayak 2-3 jam gitu loh. Itu baik menggunakan kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi loh. Makanya walaupun masuk kerja jam 9, kebanyakan orang Jakarta itu dari jam 4 pagi itu udah siap-siap untuk berangkat kerja gitu. Wanita karir, apalagi wanita karir yang sedang mempunyai anak, ya kan? Karena mereka harus menyiapkan keperluan suami, keperluan anaknya kayak gitu kan. Dan apalagi kalau
dia menderita insomnia kayak gua gitu, yang cuman bisa tidur di jam 3 pagi atau jam 4 pagi gitu. Wah, terus harus kerja jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Udah itu mah susah. Wah, menderita banget sih. Gue udah mencoba beberapa teknik untuk tertidur atau beberapa cara agar kita gampang tertidur gitu yang gue cari di internet. Salah satunya tuh seperti teknik tidur militer gitu ya kan. Yang mana kan militer itu kalau misal sedang di medan perang, mereka itu nggak bisa tuh milih-milih jam tidur gitu ya kan. Saat diperintahkan untuk tidur, mereka harus tidur saat itu juga gitu. Nah, kalau mereka mengalami insomnia kayak gue gitu, yang membutuhkan waktu tertidur kayak 2, 3, 4 jam gitu ya, nggak tidur ujung-ujungnya mereka ya kan. Belum sempat tidur malah udah balik jaga lagi gitu. Tapi teknik itu gue lupa gimana, itu ada hubungannya dengan pernapasan gitu, kayak pernapasan cepat terus melambat beberapa detik kayak kalian caranya di internet, gue lupa caranya gimana, karena itu tetap tidak works di gue gitu. Gue nggak tahu kenapa, sumpah itu tidak works sama sekali di gue gitu. Padahal gue berharap banyak loh sama teknik itu, karena tentara aja yang di medan perang yang mana di sana sini suara tembakan kan mereka bisa ketiduran gitu loh. Tapi ternyata gue tetap tidak bisa mengalahkan otak gue yang berkelana kemana-mana gitu. Terus gue juga baca-baca beberapa artikel katanya untuk biar kita bisa tidur dengan nyenyak kita tuh harus olahraga ya kan. Akhirnya gue olahraga tuh, gue workout segala macem ya kan sebelum tidur, jogging sebelum tidur. Tapi hasilnya apa? Gue malah semakin bertenaga loh teman-teman. Gue malah semakin semangat anjir ya kan. Yang tadinya gue berharap dengan gue membuang energi sebanyak itu ya kan, gue akan tertidur dengan pulas karena kelelahan gitu. Ternyata tidak teman-teman, tidak. Makin melek gitu, mungkin karena jantung terpompa ya kan, terus yang ada kita malah semakin semangat, malah makin melek gitu loh. Tapi gue tidak menyesali gue melakukan olahraga itu, karena efeknya bagus sih untuk tubuh gue gitu. Setidaknya bisa untuk menanggulangi penyakit-penyakit yang lain lah dari situ, kayak misalnya kolesterol atau apalah ya kan. Tapi olahraga itu tetap bagus sih. Jadi gue tidak menyalahkan olahraga itu karena dia tidak mempan membantu gue melawan insomnia gue, tapi gue tetap melakukannya lah karena masih banyak hal positif yang ditimbulkan dari olahraga itu tadi gitu loh. Tapi sekarang gue sudah mulai untuk berjemur lah sesekali sih ya kan. Kayak makan siang jam 12 tuh gue keluar sekedar jalan-jalan, pergi beli makan itu jalan kaki mungkin, setidaknya untuk memberitahu tubuh gue kalau oh ini siang hari loh. Terus beberapa waktu kemarin gue juga menemukan ada musik yang emang didesain untuk membuat kita itu tertidur gitu loh. Judulnya itu weightless, tidak ada berat ya kayak gitulah kalau di bahasa Indonesia kan, tidak ada berat atau ringan sih. Tapi bukan ringan juga sih, pokoknya itulah. Kalian cari di Google. Gue nemuin itu di TikTok ya kan. Katanya itu musik emang didesain secara frekuensi untuk membuat otak kita tuh tenang gitu loh. Jadi karena otak gue tenang, gue berharap gue bisa tertidur ya kan. Bahkan musik itu ada warningnya loh. Musik itu tidak boleh diputer pas kita berkendara, karena takutnya kita malah ketiduran gitu loh teman-teman. Saking efektifnya itu secara saintifik ya kan. Tapi tetap tidak ngefek ke gue juga tidak tahu kenapa. Mungkin ngefek kali ya, yang tadinya mungkin gue membutuhkan waktu 4 jam untuk tertidur, ini sekarang menjadi 3 jam, 2 jam atau kurang dari sejam. Enggak sih, jarang sih, kurang dari sejam itu jarang sih. Itu miracle banget itu, sumpah. Cuman ya sampai saat ini sih gue masih tetap mencoba untuk menggunakan musik itu ya untuk tidur, dan sometimes works, sometimes notes gitu ya kan. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa gue share tentang kondisi gue pada video ini. Kalau kalian juga mengalami hal yang sama seperti gue, mengalami insomnia yang menyebalkan ini, kalian bisa tulis di komen gimana pengalaman kalian gitu kan. Dan siapa tahu kalian punya solusi buat gue yang ampuh buat kalian gitu ya kan. Gue sangat open sekali, silahkan tulis di komen aja. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman ya. Thank you so much, semoga hari kalian menyenangkan guys.